Nah, kita lihat buktinya, ya, 2 orang terkaya di muka bumi. Siapa ini? Bill Gates, Warren Buffett. Ya, ini sedekahnya 50%, ini 80%. Berkurang hartanya? Enggak, makin kaya. Jadi benar kata Nabi itu, harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, melainkan bertambah. Ya, bertambah. Tapi beneran berkurang, Pak? Ya itu mungkinnya berkurang. Yang dari lainnya nambah. Ya. Saya itu sejak 2 tahun terakhir ini sedekah 50%, Pak. Ya, mungkin kadang-kadang lebih itu. Kayak properti, soalnya karena saya pakai cuma 3, yang lain kita disedekahin semua. Kadang lebih juga 50%. Ya, itu nggak berkurang ternyata itu. Nggak berkurang. Bisnis yang nambah, ya, mau ngapa-ngapain bisa, mau keluar negeri bisa, ngajak keluarga keluar negeri juga bisa, dan seterusnya gitu. Nggak berkurang, nambah malah. Ya, pas sudah dibuang setengah itu. Ya, awalnya saya 20%, naik 30%, terus 50%, nggak berkurang. Ya, sedekah itu mengayakan, sedekah juga menyehatkan. Kalau kita memberi, endorfin dalam tubuh meningkat, serotonin meningkat, dopamin meningkat. Kalau kita memberi dengan ikhlas, muncul lagi satu efek, anestesi, kebal. Ya, jadi sedekah itu mengayakan dan menyehatkan. Ya, bahkan sedekah itu juga mentransform, mengubah apa impian kita, dia akan transformkan sampai seperti itu. Karena apa? Allah janjikan balasan sampai 700 kali lipat, bahkan 1000, bahkan 1.000.000. Kenapa? Bayangkan, kita sedekah nih 50 rial, 100 rial, jebret. Ya. Begitu kita kasih 100 rial nih ke orang ini, akhirnya apa? Orang ini bisa beli makanan. Akhirnya apa? Warung makanan hidup. Supplier beras hidup. Ya, supplier daging hidup, petani hidup, buru-buru hidup, menggerakkan 700 sisi kehidupan. Itulah yang balik lagi ke kita. Itu hebatnya sedekah. Ya, jadi sedekah itu tidak mungkin tidak dibalas. Pasti, nggak pakai insya Allah, saya bilang. Ya, oh Pak kabur tuh masih nggak pakai insya Allah. Pasti saya bilang nggak pakai insya Allah. Ya, karena Pak dia yang janji, benar nggak? Nggak mungkin dia mangkir dengan janjinya. Makanya pasti saya bilang. Ya, tapi masih ngomong insya Allah. Ya ngomong insya Allah tuh manusia, Allah nggak perlu, benar nggak? Besok ya saya ganti dunia, insya Allah. Kalau Allah nggak perlu, insya Allah ya besok saya ganti, nggak perlu. Siapa yang izinkan dia, nggak ada lagi udah. Dia menentukan kok. Ya. Dan coba cek ya ayat dan hadis tentang sedekah. Itu selalu tuh, engkau berikan, engkau nafkahkan, maka. Langsung kalimatnya maka. Niscaya, nggak pakai syarat. Sama ustaz kita ditambah-tambahin, kalau ikhlas nanti akan dibalas. Enggak ikhlas pun dibalas kok. Lihat dalilnya. Engkau nafkahkan, engkau belanjakan, niscaya. Langsung kalimatnya gitu. Maka, tanpa syarat. Kalau ikhlas gimana? Tambah lagi. Gitu loh. Ya? Jadi syaratnya cuma satu, sedekah aja. Langsung kalimat berikutnya, maka, niscaya. Ya? Jadi setiap sedekah pasti dibalas. Kita berbuat buruk saja dibalas, benar gak? Apalagi berbuat baik. Ya? Sedekah itu menyehatkan, sedekah itu mengayakan. Lanjut. Di mana ini? Jepang, ya. Orang Jepang tuh agamanya apa? Mayoritas sekarang tuh ateis. Yang kita dengar Shinto itu pelajaran waktu SD itu, ya. Sekarang tuh mayoritas ateis. Dan ternyata walaupun mereka ateis, mereka tuh rajin tuh sedekah di sini. Jadi orang ateis saja percaya pada kekuatan sedekah. Jadi kalau kita nggak sedekah, berarti kita lebih parah daripada orang. Bukan saya ngomong loh, situ yang ngomong, ya. Jadi orang ateis saja percaya gitu loh. Masa kita nggak percaya? Ya. Nah, Nabi bilang, beli semua kesulitanmu dengan sedekah. Semua. Pengen apa? Pengen jodoh, pengen keturunan, pengen pulang ke Indonesia, pengen buka usaha, pengen naik pangkat, apa aja semua dibilang. Ya. Semua. Pengen jadi emir misalnya, ya. Nah, cuma yang ngukur baju di badan juga, ya. Nah, itu aja saya bilang. Oke. Semua. Terus Ali bilang, pancing rezeki dengan sedekah. Ini artinya yang bercermin, saya bilang. Ya, ini yang artinya bercermin. Kalau kita mau mancing ikan paus, apakah bisa pakai nasi? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau pengen dapat ikan yang besar, pakai umpan yang besar, pakai jala yang besar, pakai kapal yang besar. Itu namanya memantaskan diri menjemput rezeki yang lebih besar. Ya, pengen punya anak, sedekah cuma 50 rial, nggak bisa. Boneka Barbie aja harga udah berapa sekarang, enggak?
Dia pengen anaknya sehat, soleha, sedekah 10 rial, 50 rial, nggak bisa. Biaya operasionalnya malaikat ada berapa sekarang itu ya? Bolak-balik ngurusin kita semua gitu ya. Nggak cocok. Artinya apa? Kalau pengen punya impian gitu ya, hajat yang besar, actionnya mesti besar, doanya mesti besar, amalnya juga mesti besar. Contoh sederhana, Belanda nyerang kita, Belanda mau menjajah Indonesia, kita berdoa, ya Allah beri kami kemenangan, boleh? Boleh. Satu lagi, Belanda mau tanding bola sama kita, kita berdoa, ya Allah beri kami kemenangan, boleh doa kayak gitu? Boleh. Pertanyaan saya, doanya sama nggak? Sama. Intensitasnya, keseriusannya sama nggak? Nggak sama. Yang ini karena Belanda mau menjajah kita doanya sambil nangis, sambil sujud, benar nggak? Kalau yang tadi sambil duduk tenang-tenang, sambil makan popcorn, mudah-mudahan menang Indonesia, ya nggak? Karena apa? Ini hajatnya nggak terlalu besar. Itu loh logikanya. Jadi kalau sesuatu yang besar itu, actionnya mesti besar, doa mesti besar, amal juga mesti besar. Ini dia pancing rezeki dengan sedekah. Jadi mesti itu namanya ngukur baju di badan, ya, ngaca, ya. Pengen sembuh, sakitnya tumor, kanker, ya, sedekah 10 rial, ya nggak bisa lah. Kalau kutil masih bisa, panu masih bisa, cenut-cenut masih bisa, ya. Nah, ini kanker tumor pakai 10 rial nggak bisa, karena ini besar sudah, ya. Ikhtiarnya besar, amal besar, doanya besar. Setuju nggak nih? Ya, jadi mesti keseriusan gitu ya, kesungguhan intinya. Ya, lanjut. Terakhir. 10 kali dimuat, puasa 13 kali, sholat dalam berbagai bentuk kata sekitar 65 kali, tapi zakat, infak, sedekah, kepedulian, memberi makan fakir miskin tidak kurang sekitar 115 ayat bercerita tentang itu. Jadi kalau begitu kesalehan sosial tidak kalah pentingnya dengan kesalehan pribadi. Kan kadang-kadang ada orang saleh pribadi tapi tidak saleh sosial. Sholatnya bagus, sujudnya benar, tetangganya sebelah kelaparan, cicing wae pura-pura tenyaho. Itu kesalehan pribadi tidak berdampak pada kesalehan sosial. Boleh jadi kita yang 4-5 kali haji ke Mekah terganjal masuk surga karena di sebelah rumah kita ada yatim piatu merintih kelaparan, kita tahu kita mampu dan kita diam saja. Kesalehan pribadi yang tidak diterjemahkan ke dalam kesalehan sosial. Kurangnya kepekaan kita itu terhadap saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah dan sebagainya dan sebagainya. Inilah perlunya mengangkat kesalehan pribadi menjadi kesalehan sosial. Dan itu bagian dari terjemahan ibadah-ibadah yang membentuk pribadi tadi. Sehingga ada kepekaan, ada empati, ada keinginan berbagi, ada keinginan untuk berbuat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Mari kita lihat apa perlunya zakat dalam hidup kita ini. Pertama, zakat include infak dan sedekah, walaupun secara teknis agak berbeda, nanti kita bicarakan. Pertama, itu zakat itu kan membersihkan harta kita sendiri. Membersihkan dalam bentuk yang bagaimana? Pertama, boleh jadi dalam harta yang kita miliki, dalam usaha kita mencapainya, ada cara-cara tercampur, cara-cara yang kurang elegan. Ada barang-barang syubhat masuk, ada barang-barang sedikit haram masuk, bercampur, dibersihkan dengan zakat. Zakku amwalakum bizzakat, bersihkan hartamu dengan zakat. Lalu pola yang kedua, di dalam harta yang kita miliki itu kan ada hak yatim, ada hak fukara, ada hak masakin. Sepanjang kita belum keluarkan, artinya di dalam harta kita ada hak orang lain.
Kalau itu kita gunakan, haram hukumnya, hak orang lain sudah. Ini yang kita bersihkan dengan zakat, supaya hak-hak orang lain itu menjadi tidak ada lagi di dalam harta kita. Masih bicara soal kenapa kita perlu mengeluarkan zakat. Bukan wajib ya, kenapa kita perlu mengeluarkan zakat. Pertama tadi, untuk membersihkan harta kita sendiri. Yang kedua, untuk menyelamatkan orang-orang kaya dari penyakit pelit dan serakah. Dari penyakit pelit dan serakah. Karena iblis datang ke tiap orang itu strateginya beda. Iblis itu ahli strategi. Datang kepada tiap orang dengan strategi yang tidak sama. Dengan apa iblis menggoda penguasa? Dengan penyakit zalim. Dengan apa iblis menggoda ulama? Dengan penyakit hasud, dengki, iri hati. Dengan apa iblis menggoda para pejabat? Dengan kezaliman dan kecurangan. Dengan apa iblis menggoda orang kaya? Dengan sifat kikir, bin pelit, alias medit, bin koret, bin buntut gasiran. Itu mbahnya pelit, Pak. Dosanya kita minta susah. Itu mbahnya pelit namanya. Menyelamatkan orang kaya dari sifat kikir dan pelit. Ada orang itu yang hobinya dalam Quran dijelaskan jama'a malan wa addadah. Orang yang hobinya cuma ngumpulin ngitung, ngumpulin ngitung, ngumpulin ngitung, ngumpulin ngitung. Dia nggak bisa memanfaatkan hartanya. Itu orang yang kaya harta tapi miskin hati. Banyak loh sekarang ini orang yang kaya harta tapi miskin hati. Dia nggak tahu hartanya mau buat apa. Hidupnya cuma jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Ngumpulin, ngitung, ngitung, ngumpulin, ngumpulin, ngitung. Dia pikir itu bisa membuat dia kekal di dunia ini. Dia sendiri nggak bisa merasakan manfaatnya. Ini gejala manusia hedonis. Ngumpulin, ngitung, ngitung, ngumpulin. Kadang dia sendiri nggak merasakan manfaat dari hartanya itu. Maka orang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surga. Nah, saya sering bilang, segala sesuatu di dunia ini kan tergantung latihannya. Bu, tergantung latihannya. Pak, mau bisa tinju, latihan tinju. Mau bisa nyanyi, latihan nyanyi. Mau jadi orang kaya, sering-sering latihan kaya. Latihan Mana kaya. caranya pakai? Loh, orang latihan tinju bisa tinju. Latihan nyanyi bisa nyanyi. Latihan kaya, paling kurang ada harapan jadi kaya. Paling kurang tuh. Apa latihan kaya itu? Latihan memberi. Memberikan nggak harus selalu besar. Memberi itu kan yang penting ikhlasnya. Walaupun besarnya sih nomor 1. Daripada kecil nggak ikhlas, kan mending gede tapi ikhlas. Tapi kan tidak bergantung jumlahnya. Latihan memberi. Ada kelebihan dapur sedikit, mampirin di masjid, mampirin di anak yatim, 1.000, 2.000. Latihan memberi itu latihan kaya loh. Itu ada harapan jadi juara kaya. Tapi kalau latihan miskin, awas, hati-hati, jadi juara miskin nanti. Wong latihannya latihan miskin. Apa latihan miskin tuh? Minta. Punya, minta. Itu latihan miskin. Kalau dikasih itu lain. Tapi ini punya, minta. Itu latihan miskin, Pak. Saya mau punya rokok nih, sebungkus. Begitu teman saya datang, rokok saya bukan keluar, makin masuk. Blok. Sahabat teman saya bilang, bagi gua rokok lu dong.